Selamat datang sahabat Semekatulasma di pelajaran fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Cynthia Dewi Adila dan saya akan mengajar fisika selama 1 tahun ini. Oke. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Yang pertama, besaran. Besaran itu apa? Apakah kalian berpikir tentang buah besaran atau arbi? Ataukah besaran itu adalah benda yang besar? Oke, tentu saja bukan hal itu ya. Besaran dalam fisika bukan itu yang dimaksud. Kemudian, satuan. Satuan, apakah kalian berpikir tentang angka? Oke, hampir benar. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk melihat video berikut. Pertama, kita harus mengenal apa itu besaran. Besaran fisika atau dikenal sebagai physical quantities memiliki definisi segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila saya mengukur tinggi badan saya, tinggi badan merupakan sebuah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya 170 cm. Suhu tubuh juga merupakan besaran dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya 36 derajat Celcius. Oke, mungkin kamu akan bertanya, mengapa sebuah besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kata sifat tidak bisa digunakan karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, sepatu saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang. Mobil ini ukurannya besar. Kalau bus ini lebih besar. Bagaimana dengan pesawat terbang? Sangat besar. Bandaranya sangat amat besar. Bagaimana dengan sebuah kota? Luar biasa besar. Bagaimana dengan provinsi? Negara? Bagaimana dengan benua? Dunia? Apalagi tata surya. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar mereka tadi. Apabila kita ingin menyatakan ukuran benda-benda tadi dengan angka, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Contohnya, tinggi badan saya 170 cm. Panjang mobil ini adalah 4,5 meter. Panjang bus ini 15 meter. Panjang pesawat terbang 50 meter. Dan seterusnya. Tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakan dengan angka. Untuk besaran-besaran yang memiliki satuan tersebut bisa digunakan sebagai skala pembanding. Namun, mengapa harus memiliki satuan baku? Misalkan jika saya mengatakan tinggi badan saya adalah 1,7 meter, maka seluruh orang di dunia, contohnya Amerika, di Jepang, atau di Eropa, pasti akan mengerti bahwa tinggi badan saya adalah 1,7 meter. Satuan yang dipakai dan dimengerti oleh seluruh orang di dunia ini sering disebut sebagai satuan internasional. Dalam bidang fisika, biasanya dikenal sebagai besaran pokok. Contohnya seperti besaran panjang yang satuannya meter, besaran massa satuannya kilogram. Lalu ada besaran waktu yang satuannya adalah detik. Lalu ada suhu yang ternyata satuannya adalah Kelvin. Oke, dari video yang tadi kalian tahu kalau satuan memang sangat berperan penting di dalam kehidupan sehari-hari ini, terutama kalau kita ingin mengukur suatu benda. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya untuk besaran ini difisikan nanti ada dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, bedanya apa? Kalau besaran pokok itu adalah misalnya seperti ibu dari besaran-besaran yang lain. Nah, berarti
hafal. Besaran pokok ini harus kita hafal, dan besaran pokok ini kan cuma ada 7, berarti besaran ini sangat mungkin untuk kita hafalkan. Besaran pokok yang pertama itu nanti massa, satuannya adalah kilo, kemudian panjang meter, waktu sekon, suhu ini Kelvin, jumlah zat ini mol, kuat arus listrik adalah ampere, intensitas cahaya adalah kandela. Nah, satuannya ini merupakan satuan internasional. Nah, contohnya untuk satuan tidak internasional atau CGS itu contohnya seperti massa itu adalah gram, kemudian panjang itu senti, kemudian waktu itu biasanya kita ngomongnya jam, padahal untuk satuan internasionalnya adalah sekon, kemudian suhu biasanya kita menggunakan Celsius, tapi yang merupakan satuan internasional bukanlah Celsius, melainkan adalah Kelvin. Nah, besaran-besaran pokok inilah yang wajib kita hafalkan. Untuk contohnya seperti ini. Misalnya, ibu memiliki buah apel, ya, terus beratnya adalah 5 kilo. Wah, berarti yang merupakan besaran apa ya? Oke, yang merupakan besaran adalah massanya. Kemudian, untuk satuannya adalah kilo. Kemudian, kalau ibu memiliki sebuah tongkat, tongkat ini panjangnya 2 meter. Artinya, besarannya adalah panjang. Kemudian, satuannya adalah meter. Baik, sudah paham? Oke, ibu lanjutkan. Untuk besaran selanjutnya adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan ini ada macam-macam banyaknya, dan yang ibu tuliskan di sini cuma sebagian kecil saja. Jadi ingat ya, yang kalian harus hafalkan adalah besaran pokoknya. Kemudian nanti kalau ibu minta kalian mencari besaran turunannya, berarti nanti besaran yang selain besaran pokok. Nah, contohnya ini, luas meter persegi, kecepatan meter per sekon, percepatan meter per sekon kuadrat, momentum kilogram meter per sekon, berat kilogram meter per sekon kuadrat, gaya kilogram meter per sekon kuadrat, tekanan kilogram per meter sekon kuadrat, usaha kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, dan energi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini cuma salah satu contoh besaran turunan. Oke, selanjutnya, misalnya ibu memiliki sebuah lapangan bola yang luasnya adalah 7.500 meter persegi. Berarti besarannya, besarannya adalah luasnya, kemudian satuannya adalah meter persegi. Kemudian semuanya ada seorang anak yang lari dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berarti besarannya adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian konversi satuan. Konversi satuan ini biasanya sudah kalian pelajari saat kalian SD. Contohnya seperti ini. 1 ton itu sama kayak 1000 kilo, kemudian 1 lb sama dengan 1 pon sama dengan 0,4536 kg, kemudian 1 ons itu sekitar 28 gram. Kemudian konversi satuan untuk gaya, ini 1 newton itu sama seperti 1 kg meter per sekon kuadrat, 1 Dyn itu sama seperti 1 gram cm per sekon kuadrat. Kemudian untuk 1 Den juga sama seperti 10 pangkat min 5 Newton. Ini cuma salah satu contoh konversi satuannya. Berikutnya adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini biasanya sudah kalian pelajari saat kalian SD. Nah, notasi ilmiah ini biasanya dirumuskan dengan A kali 10 pangkat N. Contohnya adalah seperti ini. Dari angka luas permukaan sebesar 510, kemudian ini 0 di belakangnya ada 12 meter per
segi dapat dinotasikan sebagai 5,1 kali 10 pangkat 4. Kenapa kok 5,1? Jadi yang di depan ini harus dalam satuan. Kemudian di sini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, karena ada 13, kemudian ini harus jadi 5,1, berarti yang 13 tadi harus ditambahkan yang di sini, berarti jadi 5,1 kali 10 pangkat 14, atau sama kayak 51 dikali 10 pangkat 13. Nah, contoh yang kedua adalah muatan elektron. Muatan elektron ini dari angka yang sepanjang ini nolnya bisa kita tuliskan jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, kemudian ada kapasitas kapasitor. Nah, ini ada 0,000006 farad. Nah, ini bisa diganti menjadi 6 kali 10 pangkat min 7 farad atau 0,6 mikrofarad. Kemudian daya listrik yang ada 12 juta watt, ini juga bisa dituliskan menjadi 1,2 kali 10 pangkat 7 watt atau 12 megawatt. Oke, tentunya kalian sudah paham karena ini sudah sering kalian pelajari selama kalian di SD maupun SMP. Baiklah, cukup sekian untuk pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.